warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun masih bersama saya Andi Mutia Saputri, tentunya masih di Patriot Ainus TV yang akan menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita-berita dari kami. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, sebanyak 12 warga binaan permasyarakatan Lapas Kelas 2B Kota Agung kembali mendapatkan asimilasi di rumah setelah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan Permen Kumham nomor 24 tahun 2021. 12 WBP yang mendapatkan asimilasi tersebut terdiri dari 9 orang WBP klien Bapas Pringsewu, 1 orang WBP klien Bapas Bandar Lampung, 1 orang WBP klien Bapas Kota Bumi, dan 1 orang WBP klien Bapas Metro. Surat keputusan asimilasi di rumah diberikan langsung oleh PLT Kanwil Hukum dan HAM Lampung Iwan Santoso SH MSI kepada perwakilan narapidana dalam kegiatan apel serah terima asimilasi WBP Lapas Kota Agung ke Bapas Pringsewu, Bapas Metro, Bapas Bandar Lampung, dan Bapas Kota Bumi yang digelar di Aula Lapas Kelas 2B Kota Agung, Kamis 12 Agustus 2021. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Karutan Kota Agung dan Kabapas Pringsewu serta bergabung pula Kabapas Kota Bumi, Kabapas Metro, dan Kabapas Bandar Lampung dalam kegiatan tersebut melalui aplikasi Zoom. Dalam laporannya, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kalapas Kota Agung, Beni Nur Rahman menyampaikan, laporan pelaksanaan kegiatan asimilasi di rumah warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Kota Agung. Latar belakang sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, serta berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan pemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan memperlukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Dasar hukum 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Bahwa pemberian asimilasi di rumah merupakan amanat dari Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Tambah Beni, Permenkumham tersebut bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas atau rutan. Hal ini dikarenakan lapas atau rutan adalah tempat yang rentan dalam penyebaran COVID-19. Karena dengan kondisi overcrowded tidak mungkin dilaksanakan social distancing bagi penghuninya. Selanjutnya, Beni juga menegaskan pengeluaran WBP dilaksanakan tanpa dipungut biaya alias gratis. Jika memenuhi syarat yaitu tinggal 2/3 masa pidananya tidak melebihi 31 Desember 2021 serta telah memenuhi persyaratan baik administratif maupun substantif kami keluarkan tanpa biaya, pungkas Beni. Sementara itu, PLT Kanwil Lampung Iwan Santoso dalam sambutannya menyampaikan kesempatan pagi hari ini kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberian asimilasi di rumah kepada 12 warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas Suka-Agung. Program asimilasi di rumah memang menjadi program Kementerian Hukum dan HAM, mengingat pada waktu itu pandemi COVID di tahun 2020 yang sangat luar biasa di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Kemudian oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Pak Menteri Hukum dan HAM membuat proposal untuk melakukan satu program yang dapat mengurangi penyebaran COVID di lapas. Karena pada waktu itu over kapasitas di seluruh lapas rutan di Indonesia sangat luar biasa. Akhirnya dibuat permen untuk bisa dilakukan asimilasi dulu. Di awal program ini terus terang saja di Kementerian Hukum dan HAM banyak sekali pertentangan, ada pro dan kontra di awal itu. Tapi jajaran dari Direktorat Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM meyakinkan seluruh elemen masyarakat bahwa ini program harus dilakukan. Kalau tidak, penyebaran COVID-19 di lapas dan rutan tidak akan terjadi. Akhirnya program itu berjalan dan sekarang program itu mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari dunia internasional, tidak hanya dari Jakarta. Maka beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan apresiasi dari tidak salah dari salah satu NGO yang menyebutkan bahwa program yang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM ini sangat luar biasa dan perlu dicontoh oleh negara-negara lain. Itu yang waktu itu pernah dimulai. Dan program itu sampai sekarang terus berjalan. Kemarin kami menerima laporan dari Pak Kadipas. Selama program itu dijalankan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, itu sudah 3.000 lebih dari lapas di 16 lapas rutan yang ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung ini sudah mendapatkan asimilasi di rumah. Tadi juga Pak Kalapas dalam laporannya menyebutkan pada semester 1 tahun 2021 sudah ada 21 dan hari ini ada 12. Mudah-mudahan bisa berlanjut untuk terus mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan aku. Tetapi juga kami pesankan kepada Bapak-Bapak Kapapas, kemudian PK Kapapas, tolong benar-benar proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan ada hal-hal yang menyimpang dari aturan
sehingga di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan. Jadi benar-benar sekali lagi saya sampaikan bahwa program asimilasi di rumah ini tolong benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian dalam proses penelitian berkas-berkasnya tolong juga dilakukan dengan seksama, jangan sampai ada hal-hal yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Itu juga penting kami lakukan, kami sampaikan. Dan terakhir, kami ucapkan selamat kepada anak-anak saya yang saat ini akan menjalani asimilasi di rumah. Dan tolong jaga, jangan sampai adik-adik atau anak saya yang hari ini menjadi asimilasi di rumah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya akan merugikan kalian semua. Itu pesan saya. Tolong kepada bapak-bapak kita nanti yang melakukan pengawasan, tolong kooperatif. Kemudian apabila ada hal-hal yang perlu diskusikan dengan teman-teman dan pengawas. Tapi pesan saya sekali lagi, tolong jangan sampai melanggar aturan. Karena di Lampung ini selama proses asimilasi di rumah kurang lebih ada 14 laporan kami terima, tapi nanti akan kami cek data bahwa warga binaan yang mendapat asimilasi di rumah dapat kembali ke masyarakat. Mudah-mudahan apa yang didapat di dalam lapas ini menjadi pelajaran. Apabila WBP di dalam lapas berkelakuan baik, maka kami akan berikan hak-haknya tanpa tebang pilih dan selektif, ungkapnya. Lanjut Iwan Santoso, saya minta agar WBP yang mendapatkan program asimilasi tersebut berterima kasih kepada pemerintah dan Kalapas dengan adanya program ini. Kalian dididik untuk bermasyarakat dan tidak melanggar hak orang lain. Yang harus dibawa keluar adalah menghargai hak orang lain dan semoga tidak kembali lagi ke sini. Selaku PLTK Kanwil, saya berpesan bahwa masih ada kewajiban bagi kalian yang mendapat asimilasi untuk selalu mengikuti arahan Bapas agar tidak dicabut hak-haknya serta tetap mengikuti protokol kesehatan dan sebisanya tetap berdiam diri di rumah. Kalian belum dikatakan bebas, masih dalam pengawasan langsung oleh Bapas. Dengan begitu, warga binaan tetap diharapkan di rumah sesuai mekanisme dalam masa asimilasi, tutup Iwan Santoso. Sementara itu, sebelum dikeluarkan, ke-12 orang narapidana juga diberikan pengarahan dan penguatan oleh Kasibinadik Aryo Pratama Wijaya Kusuma agar selama menjalani asimilasi di rumah untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan selalu mengikuti penerapan protokol kesehatan oleh pemerintah. Di penghujung kegiatan, sebagai wujud rasa syukur seluruh warga binaan melakukan doa dan sujud syukur bersama. Kemudian mereka disambut dengan pelukan haru keluarga masing-masing yang sejak pagi telah menunggu di area luar lapas. Sekali pesan saya, jangan melakukan pelanggaran, ya. Hartini binti Nasimun, 41 tahun. Selamat ya. Program asimilasi di rumah ini program yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM karena kasus COVID-19 yang mulai melanda Indonesia di tahun 2020 dan 2021. Jadi pada waktu awal kasus COVID ini memang kita prihatin semua lapas di Indonesia ini over kapasitas. Kemudian pada waktu itu ada usulan dari Direktorat Jenderal Masyarakat Sipil untuk melakukan asimilasi di rumah terhadap warga binaan untuk kasus-kasus tertentu dan hukumannya hukuman berapa ya? Setengah. Yang asimilasi setengah masa pidana. Mohon maaf, hukuman yang bebas tidak ada. Jadi setengah dari masa pidananya mereka dapat diberikan asimilasi. Untuk kasus-kasusnya itu apa aja Pak yang dapat program asimilasi? Semua itu mendapatkan mendapatkan program asimilasi. Jadi yang dari 12 ini wilayah mana aja nih Pak? Dari
Bandar Lampung, kemudian Pringsewu, kemudian Metro, sama Kota Bumi dari itu wilayah itu. Jadi berdasarkan domisili penjamin dari warga binaan yang mendapatkan program asimilasi di rumah. Sambutan seperti apa nih Pak yang disampaikan kepada warga binaan? Seperti tadi saya sampaikan ketika saya memberikan sambutan, kami sampaikan kepada adik-adik kita yang hari ini mendapatkan program asimilasi di rumah untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Karena ketika mereka melakukan pelanggaran, otomatis dari Bapas nanti akan melaporkan ke lapas atau rutan yang tempat asal mereka untuk kembali mereka menjalani pidananya. Jadi itu dicabut lagi asimilasi di rumahnya, mereka harus menjalani sisa pidana di lapas dan rutan yang tempat mereka ditahan semula. Gitu, Pak. Tadi di dalam akte disebutkan ada 14 pelanggaran. 17, Pak. 17 yang pelanggaran itu tindak lanjutnya ya tadi saya sampaikan mereka akan dicabut asimilasi di rumahnya, kemudian kembali menjalani sisa pidananya di lapas rutan tempat asal mereka ditahan. Tanpa ada mungkin aspirasi lagi atau seperti apa lagi? Kalau asimilasi tidak ada, kalau dicabut ya otomatis tidak ada asimilasi lagi. Tidak ada asimilasi lagi. Jadi mereka mengikuti menjalani hukuman sesuai dengan tanggal. Ya, sesuai dengan putusan awal. Jadi kalau 17 itu sudah seperti apa prosesnya? Kalau mereka sudah kembali semua, sudah kembali ke lapas rutan tempat mereka. Ada yang dari Tanggamus? Dari Tanggamus nggak ada sebenarnya, nggak ada Pak. Nggak ada, karena data yang kami dapatkan untuk 17 nama yang tidak ada yang dari Tanggamus. Tidak ada, ini dari total itunya 2.983 yang mendapatkan program asimilasi di rumah. 17 nama. Jadi kalau kita hitung 17 yang melanggar. enggak, Lampung aja. Selampung. Jadi kalau orang bilang dulu asimilasi banyak nanti melakukan kejahatan, enggak. Karena kalau kita lihat data, kita bicara berdasarkan basis data ya. Dari 2.983 itu hanya 17, jadi persentasenya tidak sampai 0,5%. Jadi program ini sangat berhasil dan mudah-mudahan ke depan terus bisa dilanjutkan. Gitu. Terima kasih. Pak, ya. mintanya satu lagi Pak, kalau untuk pidana tertentu yang nggak bisa ikut asimilasi apa aja Pak? Teroris tidak bisa. Teroris. Kemudian ada pidana-pidana khusus yang tidak bisa. Korupsi. Kemudian narkotika yang hukuman itu nggak bisa. Ya. Kalau kayak pasal 365 pencurian dengan kekerasan masuk nggak Pak? Masuk. Bisa. Itu masuk pidana umum, Pak. Pidana umum masuk. Yang tidak bisa pidana khusus, Pak. Pidana khusus. Oke? Untuk penegasan lainnya Pak, selama ada program asimilasi dari 2020 sampai sekarang, ada tidak yang mendapat program asimilasi di Tanggamus, orang Tanggamus itu yang dicabut haknya? Nggak ada. Belum ada. Oke ya, terima kasih. Dari Tanggamus, Adi Patriot iNews TV melaporkan. Sekian berita dari kami. Saya Andi Mutia Saputri beserta kru Patriot iNews TV undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.